Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kembali lagi dalam Sarapan Sapaan Pengharapan. Senang boleh menyapa Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang setia mengikuti program Sarapan GKI Kediri. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, mari bersama merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa. Hari baru yang Tuhan berikan ini hendak kami sambut dengan menjalani hidup ini selaras dengan kehendak Tuhan. Maka perlengkapilah kami dengan firman-Mu ya Tuhan, dan melalui pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Kami siap menyambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, sarapan kita pagi ini mengambil tema jujur tak selamanya ajur. Diambil dari bacaan Amsal pasal 14 ayat yang kedua. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Bapak Ibu dan Saudara pasti familiar dengan kalimat wong jujur bakal ajur. Orang yang jujur akan hancur. Dalam realita hidup, orang yang jujur pasti banyak yang tidak menyukai. Khususnya mereka yang selama ini kompromi dengan kebohongan atau kepalsuan. Tak heran, orang yang berlaku jujur seringkali mendapat tekanan, intimidasi, bahkan penolakan, sehingga banyak orang yang jujur memilih untuk diam daripada mesti bersuara di tengah praktik kebohongan. Padahal di mana-mana kita perlu orang yang jujur, yang tidak berkompromi dengan kebohongan, tetapi berani menanggung resiko apapun demi kejujuran. Amsal menyebut laku hidup orang yang jujur adalah bukti dari kehidupan seseorang yang takut akan Tuhan. Sebaliknya, orang yang jalannya sesat menghina Tuhan. Menarik. Karena Amsal hendak menegaskan bahwa kejujuran sebagai salah satu kualitas hidup yang harus dimiliki oleh mereka yang menyebut dirinya sebagai orang yang beriman. Sebab manusia bisa menipu sesamanya, tapi tidak bisa menipu Tuhan. Karena tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapannya. Bahkan cepat atau lambat, ketidakjujuran akan menjadi bom waktu yang merugikan diri maupun banyak pihak. Dan ketika Amsal mengkaitkan hidup yang jujur dengan hidup takut akan Tuhan, ini menjadi penegasan, kalaupun seseorang harus menanggung resiko karena kejujurannya, Tuhan sendirilah yang akan menjadi hakim yang membela dan menegakkan keadilan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Itu berarti jujur tak selamanya ajur. Bapak Ibu dan Saudara, kalaupun dunia kita hari ini dipenuhi dengan kebohongan, manipulasi, bahkan korupsi, orang menghalalkan segala cara demi mendapat untung dan memenuhi ambisi dan kepentingan pribadi. Di tengah dunia ini, tetaplah menjadi pribadi yang jujur. Walau kejujuran kita memiliki resiko dan konsekuensi, namun kejujuran membuat kita hidup dalam kebenaran sekaligus menjadi bukti iman yang kita miliki kepada Tuhan. Maka hiduplah takut akan Tuhan, niscaya kita akan berjalan dengan jujur. Amin. Bapak Ibu, mari bersama kita berdoa. Tuhan, berikanlah kami keberanian untuk tetap menjadi orang yang jujur di dalam menjalani kehidupan. Apapun konsekuensi, apapun resikonya, kami mau tetap belajar menjadi pribadi yang jujur sebagai bukti bahwa kami beriman kepada Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk kehidupan kami dalam kejujuran ini, apapun konsekuensinya, kami yakin bahwa Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan kami. Saat ini kami hendak berdoa bersama bagi saudara-saudara kami yang belum lama ini harus mengalami kedukaan
Mereka kehilangan orang-orang yang terkasih. Mereka harus menanggung kesedihan, merasakan duka, meratapi kepergian orang yang terkasih. Tentu tidak mudah, tapi kami memohon kasih dan kekuatan Tuhan berikan bagi mereka, sehingga saudara-saudara kami ini tetap merasakan penghiburan dan pengharapan di tengah kedukaan yang terjadi. Bantu dan tolong mereka untuk bisa rela, untuk bisa melepas, untuk bisa melihat karya Tuhan di tengah kedukaan yang terjadi. Meski tidak mudah, kami yakin dengan pertolongan Tuhan, saudara-saudara kami ini akan keluar dari kedukaan, berdamai dan menerima kenyataan bahwa duka adalah bagian hidup yang dirancangkan Tuhan atas kehidupan saudara-saudara kami maupun setiap kami. Maka kami serahkan ya Tuhan perjalanan kehidupan mereka di dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan saja. Pagi ini kami siap untuk memulai aktivitas hari ini. Segala karya dan kerja kami mohon penyertaan, kami mohon perlindungan, kami mohon berkat Tuhan atas segala sesuatu yang kami lakukan hari ini. Tuhan peliharakan kehidupan keluarga kami, Tuhan jamin masa depan kami, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan kehidupan yang kami jalani ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, selamat melanjutkan kehidupan, selamat beraktivitas sepanjang hari ini, tetap semangat, tetap bersukacita, karena Tuhan Yesus memberkati ibu bapak dan saudara sekalian.